العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع آمين يا rabbal alamin. Yang semuliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus Masjid Jami As-Salam, yang saya muliakan para alim, para ulama, para imam, tokoh agama, para orang tua muslimin muslimat rahimahumullah. Izinkan malam ini saya menyampaikan amanah dari Forum Komunikasi Kembali Gerakan Bina. Amanahnya tolong sampaikan ceramah dengan judul keutamaan waktu. Karena begitu pentingnya waktu, maka yang ditulis di sini maksimal 14 menit, ya. Jadi jangan lebih diupayakan. Memang kesepakatan kita seperti itu. Orang-orang itu yang sebenarnya kehidupan ini ada dua, kehidupan dunia dan yang kedua kehidupan akhirat. Kehidupan dunia disifati dalam Al-Quran qalil, sebentar, sedikit, sehingga kita pun tak bisa berlama-lama di sini, ya. Satu waktu kita harus meninggalkan kehidupan ini. Dan yang kedua adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini abadan, khalidina fiha abadan, berkekalan selamanya. Maka disebutnya al-yaumul akhir, hari terakhir yang tak ada lagi ujung. Orang-orang itu yang semuliakan, meskipun derajat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu begitu jomplang, begitu jauh, jelas kemuliaan akhirat begitu tinggi. Tetapi mohon maaf, terkait waktu justru yang paling berharga bagi kita adalah kehidupan yang sebentar ini. Mengapa? Karena di kehidupan yang sebentar ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menanam, untuk kemudian kita tuai nanti di kehidupan akhirat. Jadi di akhirat tak ada lagi menanam, ya. Di kehidupan inilah kita satu-satunya kesempatan, satu-satunya waktu yang Allah beri untuk kita bercocok tanam. Panennya nanti di akhir. Panennya nanti di akhir. Maka para ulama menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia yang sebentar ini adalah tempat bercocok tanam untuk kita panen nanti di akhir. Kalau akhirat justru adalah yaumul hasad. Kalau akhirat disebutnya hari panen. Hari panen. Hari kita mengambil hasil. Oleh karena itu dalam Al-Quran dilukiskan bagaimana kita menyesal nanti di akhirat. Ketika orang sibuk panen, kita justru nak dilempar ke dalam api neraka. Saat itu kita bergumam, ya laitani kuntu turaba. Nyesel saya jadi orang, cobalah jadi tanah. Akan macam ini. Kenapa? Yaitu tadi waktu yang diberi tak kita guna untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, justru malah sebaliknya mengikuti apa yang diinginkan nafsu. Apa yang Allah larangkan malah itu yang kita lakukan. Akhirnya terjadi penyesalan. Diberi waktu bukannya dipakai untuk mengabdi, justru malah kita berpoya-poya diberi kesempatan bukannya malah digunakan untuk kebaikan, malah digunakan untuk menghabiskan keinginan. Akhirnya
Dimulailah penyesalan itu ketika sakratul maut datang. Kalla sawfa ta'lamun. Saat sakratul maut datang adalah terlihat efek-efek negatif karena kita tak bisa memanfaatkan waktu. Malaikat datang tak menyenangkan, wajahnya seram. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian dia akan mengetahui lagi efek negatif dari waktu yang dibiarkan begitu saja tak diisi dengan kebaikan. Di alam kubur dia bertemu dengan pertanyaan yang mengerikan. Malaikat tak ramah saat kita berada dalam kubur. Ketika waktu di dunia saat kita ini hidup, kita gunakan untuk iman dan beramal saleh. Kemudian nanti di kehidupan akhirat, mohon maaf ya, waktu kiamat terjadi, kita dibangkitkan nanti sesuai dengan amal perbuatan kita. Rasul menyebutkan ada 10 cara dibangkitkannya umatku yang semuanya sangat-sangat mengerikan. Ya, para ulama berdasarkan hadis disebutkan bahwa kita tuh nanti setelah kehidupan pertama rata mungkin, ya, 40 tahun kemudian ditiup lagi tiupan kedua. Sebelumnya Allah turunkan hujan, dan di tiupan kedua itulah kita bangkit kayak cendawan. Cuman cara bangkitnya macam-macam rupa wajah kita. Ada yang kayak hiji, ada yang kayak anjing, ada yang kayak monyet, ada yang wajah menyeramkan sesuai dengan kita punya perbuatan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita masih diberi kesempatan, mari kita gunakan waktu yang sangat berharga ini untuk bercocok tanam agar nanti kita di akhirat bisa menuai banyak. Ya. Seperti apa yang insya Allah akan kita buat malam ini, kita akan sholat. Betul? Sholatnya disebut qiyam Ramadan atau kita mengenalnya tarawih. Ya. Itu kalau kita sekarang mau menanam itu, nanti di akhirat apa yang akan kita tuai? Yang akan kita tuai di akhirat dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sholat di malam Ramadan, menghidupkannya dengan sholat, maka dosa-dosa dia yang telah berlalu insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, seberapapun itu yang kita sedekahkan, Allah umpamakan itu seperti kita menanam satu bulir padi, satu biji padi. Kita tanam di sawah, lalu tumbuh dia. Setelah tumbuh nanti keluar 7 sumbulan, 7 tanda. Betul? Satu bulir 7 tanda. Tiap tanda ini mengandung 100 bulir. Jadi satu biji jadi 7 bulir, di tiap 7 tandan, di tiap 7 tandan ada 100. Berarti kalau 7 kali 100 berapa? 700. Makanya mohon maaf hadirin, kalau tak sanggup bawa 10.000, bawalah 5.000. Kalau tak sanggup bawa 5.000, bawalah 1.000. Kalau tak sanggup bawa 1.000, bawa 500. Kalau tak sanggup juga bawa 100 rupiah. Jangan sampai kotak amal lewat aja. Tak ada yang kita tanam. Bukan untuk pengurus, untuk kita. Betul? Bapak jangan lihat kok kecil kali 100, jangan. Bapak lihat keuntungan akhirat 100 rupiah. Jadi 7 tanda, berarti jadi 7
tiap tanda ada 100. Tinggal kalikan berapa? Jadi berapa? 1 kali 7, 7 kali 100. Jadi 7. Luar biasa. Kalau 1 aja jadi 7, kalau 100, 700 kali 100 jadi berapa? Nah, maka Rasul menyampaikan dengan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Saat kamu berada di dunia, di mana kamu diberi kesempatan untuk bercocok tanam, jangan sekali-kali menyepelekan kebaikan, sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Mengapa? Karena Allah akan menghargai itu di hari kiamat. Nah, para penonton yang dimuliakan, apalagi kalau kita oleh Allah dan diberi tanda-tanda kehidupan ini akan segera usah. Apa tandanya? Mata mulai terjelas memandang. Betul? Lidah tak bisa lagi semangat merasa. Kasih ini, kasih itu tak ada beda. Harga 700.000 dengan harga 70.000 ya itu rasa. Kenapa? Perasaannya dah hampir-hampir. Jelas. Jalan dah tak tegak lagi, kemudian rambut dah tak hitam lagi. Nah, itu tanda bahwa malaikat Israfil itu tak lama lagi dah. Israfil apa Israfil? Israfil ya, sebentar lagi dah datanglah. Time itu gunakan untuk kita habiskan nanam, jangan untuk kita habiskan memenuhi keinginan. Itulah urgensi waktu dalam kehidupan dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah 12 menit pas ya menyampaikan ini. Mudah-mudahan singkat ada kebaikan yang bisa kita bawa dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.